Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه السرور الله يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جدى الحسين، مرحبا مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا نور الله، مرحبا 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 يا الحسين. الله مرحبا مرحبا. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه سروري صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام. يا رب اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل وسلم على النبي، على النبي.
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sara'alakum minad-din ma wasabih Nuha waladi awhayna ilaka wa mawasana bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu kabru 'alal musyrikin ma tad'u ilaih. Allah yastabi ilahi ma yasha wa yahdi ilahi ma yunib. Jemaah rahimakumullah. Mari kita dengan meletakkan segala ego-ego kita telanjang di hadapan Allah, menyatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah, menghadapkan wajah kepada fitrahnya Allah, menghadapkan dalam kehidupan yang kita jalani fa'akim wajhaka wajah rasa hati kita untuk satu kehidupan keselamatan dalam keimanan menghadap kepada wajah Allah. Hadapkan fataronas alaiha, karena fitrah manusia adalah dari fitrah Allah sendiri. Kita menghadapkan dengan menjaga ingatan rasa hati kepada Dia. Ada kehadiran pada saat keluar masuknya nafas, disertanya ada kehadiran Dia. Dengan fakir sadar sebagai hamba yang butuh memproses diri kembali kepada Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita menghaturkan rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang menjadikan kita menjadi sadar sebagai hamba, kesadaran dalam sebuah perilaku, kesadaran sebuah pemikiran, kesadaran sebuah tindakan, bahwa pada saat wa idh ta'adzana rabbukum, memposisi pada saat seruan kebenaran tentang bertuhan. Wa idh ta'adzana rabbukum, Rabb itu sebuah sistem kehidupan menuju Tuhan. Dikatakan sebagai sistem berarti ada Tuhan, ada khalifah, ada ilmu, ada metode, ada cara. Dikatakan sebagai saat seruan ini adalah satu hal yang sebenarnya mutlak. Siapa yang berhak dan berwenang, ini kan masalah. Kalau di kita insya Allah kan tidak menjadi masalahnya. Siapa sih yang nisbah tak mukotobnya ini yang kita hadapi ini kemana sebagai mukotib, sehingga kita itu akan menghadap kepada Dia saat wa'id rikalane atau saat ta'adzana seruan, adanya seruan, bukan sekedar seruan yang tanpa makna, tanpa seruan yang liar, tidak dalam bulan seruan yang seperti di jalan raya tapi sang penyuruhnya jelas di dalam koridor sistem Tuhan. Antara wakil dan muwakal itu kan sebuah dalam satu proses keyakinan kita bahwa
tak adanya seruan yang sangat kuat saat ada sang penyeru yang menyerukan sangat kuat, maka memposisi untuk menjadi hamba yang bersyukur, untuk menjadi hamba yang terbuka, lapang dada, nyegoro, rasional, masuk akal. Itu di balik kalimat ta'adzana, seruan tentang kehidupan. Kalau kita berbicara tentang yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang bisa menerima seruan tentang kebenaran al-haqnya, itu adalah pertama, mereka yang takut jika meninggal dunia itu tidak kembali. Mereka yang takut jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis di masa pakai di dunia ini tidak pulang. Itu adalah mereka yang bisa menerima seruan. Dan mereka itu hati-hati dan waspada terhadap kehidupan yang dijalani ini, tidak akan menyelamatkan. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kemudian yang kedua, yakni mereka yang telah beriman terhadap keberadaan Dia, Zat al-Ghaib. Keberadaan Dia telah dikenali, sehingga ada kehadiran di dalam hati nuraninya. Ini yang bisa menerima seruan. Seruan tentang kebenaran Tuhan dalam manusia bertuhan. Karena kita terkadang, kita untuk tidak menjadi hamba Allah yang dia tampak beragama tapi tidak bertuhan. Sehingga tampaknya kita itu menjalankan ya sholat, ya poso, ya zakat, ya kaji, tapi nggak ada kehadiran Tuhan. Tapi yang hadir di dalam hati kita itu adalah kehormatan, pencitraan, supaya disebut sebagai haji, supaya disebut sebagai kiai, supaya disebut sebagai ulama. Nanti juga kita akan singgung al-ulama wa warathul anbiya, yang diwariskan itu apa toh? Kok setiap orang kok bisa menjadi ulama? Sekarang ini kan setiap orang bisa menjadi ulama. Ulama seperti apa sih sebenarnya yang ada relevansinya dengan kehendak Allah yang tertuang di dalam ayat-ayatnya? Yang mewarisi, yang diwarisi itu apa? Yang ditinggalkan Kanjeng Nabi itu apa? Agama seperti apa? Yang hujah atau dasarnya juga sangat jelas. Nanti kita akan singgung di materi. Kemudian yang pokok kita memposisi sebagai hamba yang pandai bersyukur dan menempatkan posisi bahwa ta'adzana rabbukum, adanya sebuah seruan kebenaran. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu dapat kembali. Kita di dunia tinggi apa toh? Ujung-ujungnya nyapa? Nek wis mati arep piye? Ujung-ujungnya kemana sih kita di dunia ini? Lah ya mati ta. Bakale kabeh ya mati. Terus bagaimana supaya bisa meninggal dengan selamat? Tadi saya akan ngomong bahwa yang bisa menerima penjelasan seruan kebenaran itu adalah mereka yang takut jika meninggal tidak pulang. Kemudian mereka yang ragu. Mereka yang ragu terhadap apa yang dijalani, tidak di dalam kepastian. Pada saat kita itu berada di dalam ketidakpastian, tujuan kita, hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup, kita tidak di dalam kepastian, kita berada di dalam gejolak-gejolak, kita di dalam ambigu, kebingungan, mengambil sikap seperti apa. Wong sing diji kitabe podo, yang dikaji itu bukune podo. Bisa jadi penafsirannya berbeda. Ambigunya yang saat ini terjadi. Bagaimana supaya kita tidak terombang-ambing oleh
ambiguitas kehidupan yang dualisme atau lebih dalam sebuah memahami kebenaran. Makanya kita fokus pada keberadaan kita. Kalau belum mengenal Tuhan yang meraba-raba gitu ya. Itu seperti apa? Apakah setiap orang bisa mengenal Tuhan seperti Nabi? Kalau menjadi khotamun Nabi atau menjadi pengesah, penstempel yang hak dan sah wenang, itu adalah hak Tuhan. Akan tetapi untuk memiliki ilmu kenabian, itulah tujuannya para rasul diutus di muka bumi, supaya manusia itu dapat mengenali Tuhannya. Sehingga hidup ini enggak kosong, pahpoh kal'an ambal adol sabila, tidak seperti hewan yang keluar masuknya nafas kosong, tidak ada isinya. Semua Nabi Rasul diutus sesungguhnya adalah salah satu hujahnya para Nabi Rasul itu adalah zikir, adanya kehadiran Dia di dalam hati. Zikir dan wirid berbeda. Sering saya sampaikan karena ini juga banyak yang baru. Zikir dan wirid sangat berbeda, sangat beda. Kalau zikir itu ada kehadiran Dia di dalam hati, seperti perbedaan saat kamu belum menikah dan sudah nikah, itu sangat beda. Kalau sudah nikah ada kehadiran pasangan di dalam hati, walaupun kita pergi kemanapun ada kehadiran pasangan kita. Kalau sudah punya anak ada kehadiran keluarga di dalam hati. Kemanapun kamu pergi pasti kamu akan pulang kepada keluarga. Tapi pada saat kita belum nikah maka tidak ada kehadiran pasangan karena memang belum punya pasangan. Apa yang dihadirkan di dalamnya? Maka pada saat mengenai al-awaluddin ma'rifat, itu adalah hal yang mendasar awalnya orang menjalani kehidupan beragama, itu adalah ma'rifat. Bukan sebagai derajat, tapi derajat itu diperoleh setelah ma'rifat, seharusnya kan begitu. Yang bu rasa digoleki derajatnya apa begitu ya, derajat Celsius apa Fahrenheit, terserah. Tapi pada saat kita memahami bahwa kehidupan yang kita jalani adalah keniscayaan berada di dalam kepastian tujuan, kepastian alamat pulang, kepastian pintu sang penjaga pintunya, itu kepastian bukan karena konsep pendapat C, A pendapat B, pendapat C, pendapat H, pendapat Z dan seterusnya. Bukan. Pendapat itu juga manusia yang berpikir yang dituangkan di buku-buku. Saat kita ditanya menurut A, menurut B, berarti dia nggak tahu persis. Kamu boleh membaca kitab, kamu belajar kitab, belajar buku, itu dibolehkan, disarankan. Tapi sebagai referensi, bukan sebagai sebuah pedoman baku. Supaya tidak disebut sebagai ahli kitab. Yang aktsarum kebanyakan adalah fasik. Kita kan tidak berada di dalam, tidak memposisi seperti ini. Kepastian itu oleh yang hak, wenang dan sah. Sehingga pensohehnya juga wenang, hak dan sah. Kalau kita membaca buku, itu wawasan, wacana untuk konkret menjadi sebuah ilmu seperti apa. Itulah fadhkurni adzkurkum waskuri wala takfurun. Jamaah rahimakumullah. Maka kita pertama mengaturkan rasa syukur dengan perilaku terbuka dan lapang dada. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahwa saat kita bersolawat kita berharap mendapatkan syafaat, supaya kita dalam cakupan syafaat. Syafaat itu payung, syafaat itu lindungan, syafaat itu connect. Supaya kita dalam ridho dan ampunan Allah connect dengan Tuhan, maka kita bersyafaat, maka kita berselawat kepada Kanjeng Nabi. Berselawatlah kamu kepada Nabi karena Allah dan malaikat pun juga berselawat kepada
Nabi Muhammad, dalam pengertian Nur Muhammad, dalam pengertian cahaya terpujinya Tuhan, dalam pengertian bahwa bersolawatlah supaya lampu mungkin nyala, bersolawatlah supaya kamu itu dapat melihat jalan. Jika kamu tidak bersolawat, kamu tidak akan ketemu jalan, nerak-nerak hidupmu, kepuntang-puntang hidupmu, jempalik hidupmu. Saat kita tidak bersolawat kepada Nabi, pada saat kita nggak nyambung, karena penghubung sekring terminalnya itu adalah berada di dalam Nabi, sekringnya. Seperti sebuah induk generator, maka untuk dapat sampai ke sini kamu harus bersolawat kepada PLN. Jika kamu tidak bersolawat kepada PLN, maka kamu nggak akan pernah nyala. Bukti solawatnya apa? Ya nek ben bulan bayar kok, nek gak dibayar mengko gak entuk syafaat, diputus karo PLN. Uripmu nerak-nerak. Nek mangan ora sego beras. Itu pada saat kamu itu enggak bersolawat kepada PLN, maka hidupmu itu sing mbok pangan beras. Mergo masake nganggo rice cooker kuwi nganggo listrik. Nah gitu. Kan iso nganggo kayu, aku gak ngomong kayu, aku ngomong tok-tok maneh iki ngene iki lho. Jadi sebenarnya pada saat kita bersolawat kepada Nabi itu pengertiannya adalah ilmu kenabian. Supaya hidup kita itu tidak nerak-nerak, tidak jempalik dan seterusnya. Tidak goncang, tidak gundah, tidak ambigu. Itu hanya satu jalan, kepastian tujuan, tidak bisa tidak pasti. Pasti. Harus punya kepastian. Jadi semoganya itu karena pertolongan Allah. Jelas gitulah. Tapi pada saat jenengan berharap semoga masuk surga, semoga dapat widodari, semoga dapat susu madu, semoga di dalam Shiratal Mustaqim kita mengatakan semoga kita dapat widodari, tapi kelakuannya sama sekali gak menunjukkan untuk memperoleh widodari. Itu pertama. Ini bagi yang sudah bisa jadi sudah kenal widodari, sudah kenal surga. Apakah kamu kalau sudah menuju kepada orang yang kamu lamar saat kamu dulu menjelang nikah, wis roh alamate, wis kenal karo calon moro tua, terus kelakuanmu nggak menunjukkan sebagai mantu yang baik, ben moro rono mau ngentekne sego sak wakule mbok dol. Pada saat terus ben rono ditegur karo calon moro tuamu, lho lah segone kok entek sak wakul le kula bucal, lah terus wakule badhe kula sadi. Lah nyapa? Mbak, mau saya tabung nanti hasilnya. Tabungan ini kan apik. Calon mertuamu ngamuk toh, nesu. Itu pisan pindu, sak sendoke ketelu, sak garpune kepapat, sak kompore. Mbok entekne mbok doli sitok-sitok, terus kowe ngelamar. Kula sampun gadah ragat kangge nikah. Kondi nggih saking dodolan wingi nika. Itu keinginanmu untuk dapat widodari batal. Gak entuk walaupun kamu kenal. Sing kenal, jadi kita hanya berharap semoga calon moro tuwane gak nesu kan ngono ta. Tapi semoga ini lak jelas. Kelakuannya awak dhewe itu kelakuan yang akan mendapatkan diridhoi enggak sama mertua. Kan begitu. Sama dengan Tuhan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
juga sama. Sirotnya tuh jelas, mustaqim tuh opo to, sirot ki opo. An'amta alaihimnya itu yang mana? Iki nek gak jelas, padha karo nyuwun tapi gak kenal karo calon maratuwa belas. Kowe arep nikah nggih kapan? Sesuk. Lah wis enek calone urung, ya muga-muga sesuk enek. Kuwi wong gendeng jenenge gitu. Jadi semoganya itu adalah kapasitasnya sudah jelas. Apa dan bagaimana cara melakukan untuk memperoleh itu? Tapi kita nggak punya kewenangan, bukan milik kita, itu ada pemiliknya. We podo karo ndek gone dealer, we roh montor, we butuh montor, kowe budal ndek gone dealer, muga-muga engko montor kuwi tak jikuk entuk. Allahumma barik lana montor ini, kan itu. Barokah kami bimontor dengan montor. Bisa cerita semoga motor nanti bisa saya bawa pulang. Wetu kokono entuk tiga mulai. Gak entuk karena tidak ada kepastian jaminan. Gak nek duit sing mbok nggih uang muka. Kan itu. Ini artinya bahwa segala sesuatunya butuh kepastian. Semoga niki ya jelas gitu. Di dunia kan ngono gitu. Nah, itu apalagi saat tentang akhirat, tentang Tuhan. Jadi widodari itu apa? Moga-moga untuk widodari ini jelas gitu loh. Metode ini piye jelas. Jadi syafaat itu nyambung. Syafaat itu nyambung. Nek wis nyambung, hubungannya ya langsung ke generator. Langsung hubungannya gitu. Allah tuh nggawe Nabi Muhammad sebagai wakil. Allah itu mengutus Nabi Isa sebagai wakil. Allah mengutus Nabi Daud sebagai wakil di zamannya, di saat itu. Sebagai wasilah, sebagai wasitoh. Wabtahu ilaihi al wasilata. Carilah hingga ketemu kepada penyambung kepada Tuhan, supaya kamu ada kehadiran keberadaan Tuhan, supaya kamu ilaihi, walaupun kamu tampak di dunia tapi ilaihi, kamu nyambung dengan Tuhan. Saat apa yang kamu lakukan telah ilahi nyambung kepada Tuhan, wajah itu maka yang kamu lakukan itu menjadi jihadun nafsi. Kan itu ya jadi amanu wabtahu ilahi al-wasilata. Untuk ilahi harus al-wasilata, itu mutlak ayatnya Tuhan kok. Cuman pemahaman yang selama ini di kita itu ilahi al-wasilata itu akhirnya karena tidak ada yang menjelaskan makna wasilah itu seperti apa. Akhirnya kuburan itu dijadikan wasilah. Ke kuburan-kuburan itu akhirnya golek wasilah. Itu karena prediksi, kira-kira, dan sekarang sudah menjadi kebenaran umum bahwa mereka kowe bingung utang ndek nggone kuburane para wali, ben wali ini do nyauri utang, sehingga kamu berwasilah kepada orang yang telah meninggal. Yang butuh kita sadari makna wasilah di dalam ayat itu al-wasilata, bukan al-wasilata atau wasilatal mayita. Artinya wasilah itu bukan orang mati, orang masa lalu, sejarah, bukan. Al itu adalah isim takrif. Artinya bahwa itu kondisi di mana saat ini kamu dapat hadapi, kamu dapat ajak ngomong, kamu ajak bicara. Kalau kamu ada kesulitan kamu bertanya, wasilahnya apa? Yang jawab soal kamu itu gitu loh.
Itu menjadi wasilahmu. Kowe iki nek bingung judeg ekonomi, wasilahmu ki bank. Kan gitu, untuk utang. Terus golek wasilah sing iso nyaur utang. Sapa kancamu? Kancamu wektumu entek, golek kanca liya, gali lubang tutup lubang. Jadi wasilah adalah berlubang. Yang namanya bahwa dikatakan al-wasilata itu adalah fa'il, bukan mayit, bukan barang mati. Apa berarti kita mengatakan bid'ah ke kuburan? Enggak. Silakan dipendem, monggo kok, aku ora piye-piye kok. Ora trimo mara di kuburan tapi dipendem. Ziarah di kubur itu nggak boleh. Ziarah di kubur itu nggak boleh. Apa? Lo itu nggak terima haram, nggak boleh. Ziarah di kubur itu nggak boleh. Di pada karo anak kata ada orang ahli bahwa ada orang mati diloncati kucing hidup. Ya ada, memang ada. Ada orang mati diloncati kucing hidup, ada. Kok gak ngandel toh? Makanya kalau ada orang bingung, kamu itu kan baca ada dikatakan bahwa ziarah di kubur itu haram. Wala yamliku lanti yad'u min duni syafa'ah ilaman syahida bila haq. Ini kan jelas bahwa yang di dalam cakupan orang itu memperoleh syafaat atas apa yang dilakukan itu di dalam cakupan syafaat itu adalah mereka yang telah menyaksikan syahidah, telah bersaksi keberadaan al-haq. Hidup ini adalah ada hakikatnya, telah mengenali hakikat. Wahum dan mereka ini ya'lamun, dan mereka ini memiliki ilmu yang menjadikan kenal kepada jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Biasanya pertanyaannya di FB itu kemudian caranya tahu pripun kan gitu. Kadang kita tuh bingung ya, wis jelas sing wingi engko pertanyaane ngono nah gitu ya. Jadi ya akhirnya kan malah ngulang, sing bedino ngrungokne ya jenuh karepmu. Tapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang sebuah tauhid, mengulang itu bukan berarti sebuah, kalau kita memahami bukan konsep. Itu Anda seperti mengambil intan di dalam tanah dalam satu titik yang sama, maka akan memperoleh semakin banyak. Tapi saat kita jenuh satu titik, kita ingin hal yang baru, maka kita tidak akan dapat memperoleh apa-apa. Pengulangan itu adalah memiliki satu efek penghayatan tentang keberadaan dia, supaya dia itu hadir dalam diri kita. Derajat itu sing ngerti ya pangeran piyambak, sing iso ngrasakne ya kowe dhewe-dhewe. Tapi nek wong aku derajatku wis dhuwur, aku wis iso eling karo Gusti Allah, rasane nikmat ora urung. Nah, itu wong gendeng.
Derajat kena diomong. Itu dekat dengan sholawat, dengan syukur. Antumul fuqara ilallah. Ini ada, kalau ada orang yang tadi Bapak yang sonorobaum bil ghaib yang dapat diberi nasihat bisa menerima itu yang takut mati. Tapi kalau ada orang yang tidak takut mati, dengan yakin akan memperoleh apa yang dilakukan, akan tetapi tidak syahidah bil haq, tidak mengenal, tidak bersaksi keberadaan dia, itu cenderung sombong. Dia akan melecehkan orang lain dan akan berbuat menurut keyakinan, klaim kebenaran yang dia yakini. Tapi kalau orang yang berada di dalam syahidah bil haq, telah bersaksi atas keberadaan hakikat, sadar di dalam kebenaran, ya tahu tentang kebenaran, tapi tidak akan pernah berani menjatuhkan, mengolok orang lain yang tidak sefaham sekalipun. Kenapa? Karena sadar, karena syahidah bil haq, telah melihat hakikat. Hakikatnya kehidupan, hakikatnya menungso itu adalah bukan rogo ini, bukan jasad ini. Hakikat kuburan ini adalah jasad. Tapi hakikat kehidupan, hakikat manusia itu bukan jasad. Karena jasad ini adalah hakikat kuburan. Kuburan itu adalah hakikatnya jasad ini. Saat seseorang syahidah bil haq telah melihat hakikat dengan pasti, maka tidak akan pernah berani mengolok, merasa lebih dari siapapun. Karena faktanya, hakikatnya yang kita menjadi kita bisa melihat, kita mendengar, itu karena Tuhan yang telah ditunjukkan dengan inisiasi ilahi nuhila ilaha ila ana, ditunjukkan hakikat ingsun oleh yang berhak wenang dan sah, maka saat itu telah dikenali, pasti menjadi sadar, menungso ternyata roh itu nggak bisa apa-apa, nggak akan berani sombong. Tapi pada saat masih ada kesombongan, arogan dan akan melakukan perbuatan merusak, itu pasti kosong. Logikanya kan begitu. Saat kamu sadar berjalan ma'a morotuwo, bersama dengan morotuwo, kamu nggak akan sembrono. Bojomu orang mbok kamplengi, kan begitu. Tapi nek ewe rumangsa gak sadar karo maratuwa, bojomu sering mbok lok-lokne, kan ngono ta. Saat kita bareng bersama sadar kita itu adalah bersama dengan yang hak, yang menang, yang sah bersama dengan Tuhan, maka logikanya dan faktanya kita nggak akan berani merasa lebih dengan siapapun. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita orang mengatakan demikian, nek wis kenal Tuhan berarti kan sak penjaluke dituruti. Kadang itu logika orang yang di luar ring. Itu logika orang di luar ring. Logika orang yang menggunakan asumsi-asumsi. Itu juga nggak tahu. Berarti biasanya ngono terusane. Lha berarti nek wis ngono wis sak penyuwune. Kemudian dikaitkan dengan para nabi. Para nabi ke lho, kok ya panggah pelarat, ya panggah perang dan seterusnya. Padahal jadi ini kenal karo Gusti Allah. Piye sih janjane? Itu karena asumsi-asumsi. Allah itu bagi mereka yang di dalam dirinya ada kehadiran Tuhan karena telah memiliki ilmu, sadar gak akan pernah berani mengolok, membuli siapapun dan merasa lebih dari siapapun. Menyampaikan kepada orang lain jika orang lain itu butuh. Kalau dia merasa cukup bahwa Tuhan itu adalah cukup dengan dunia, ya kita nggak gimana-gimana, urusanmu, selamatmu dewi begitu. Kalau kita apalagi sudah kita kasih sinyal ternyata tidak nyaut sama sekali. Tapi sekaligus saat orang yang sadar di dalam dirinya itu ada Tuhan, maka akan memberdayakan diri. Karena Allah telah membentuk sistemnya. Bahwa di dalam diri babun batinuhu fi rahmah, di dalam dada itu ada pintu rahmat.
ada kehadiran dia, maka rohmah menyatu dengan Tuhan, maka menjadi sadar bahwa hal yang lahir yang fisik ini adalah alat untuk menuju kepada dia. Maka kita berdayakan, kita macul, kita berkaya, kita bekerja, membuat lakon, pitukon, kan begitu. Ini kurang opo gitu loh. Jadi dosa ini menjadi jelas. Apa to sing diarani dosa iki? Dosa iki duduk perbuatannya sebenarnya. Itu fakta kok, seharusnya orang bisa berpikir bahwa membantu orang lain, memberi uang kepada orang lain itu adalah berpahala. Engkau sik. Faktanya kita setiap kali pilkada sampean itu didumi duit untuk akeh, mereka mestinya ahli surga. Kan ngono toh. Kowe didumi karo calon DPR atau bupati piro? Untuk akeh toh. Yakin mereka ahli surga kan begitu, pamannya kan begitu. Ini contoh. Aku kan gak ngomong sabiek, bupati kan oke banget gitu ya. Ning bar andum itu kudune kan ahli surga. Gak lama kemudian dicekel KPK. Kan gak masuk akal toh. Gitu. Ya apa surgane di tahanan kuwi. Jadi ternyata mereka andum uang itu yang banyak untuk membeli tiket masuk tahanan. Jadi itu makanya ini Allah sudah memberi anugerah yang luar biasa. Sudah dikasih tanah. Jadi orang yang kenal dengan Tuhan itu akan memberdayakan diri dan berbudidaya dan tidak akan meracuni dan merusak alam. Itu saat kita berbicara tentang itu ya. Nanti kita akan berbicara tentang syara'alakum. Oke.